Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu itu ada pesta perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepada ibunya, "Mau apakah engkau dari aku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang ia katakan kepadamu, lakukanlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sesudah itu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mencicipi air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dilakukan Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dengan itu Yesus telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Roh yang satu dan sama memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Sehat. Saya harap semua sehat. Amin. Ya. Kita percaya dan kita yakin bahwa kita mempunyai karunia yang berasal dari Allah. Yakin? Setiap orang diberikan karunia yang beda-beda. Ya. Ada yang diberikan karunia untuk menyembuhkan, maka dia dipanggil untuk menjadi seorang dokter, seorang tenaga kesehatan yang membantu orang-orang yang sangat membutuhkan, orang-orang sakit yang membutuhkan kesehatan. Ada juga orang-orang yang diberi karunia untuk mengajar, mendampingi anak-anak, maka dia dipanggil oleh Allah lewat panggilan hati mereka menjadi guru di sekolah, ya, menjadi pengajar bia, bir, lalu calon komuni pertama, krisma, dan lain sebagainya. Ada juga yang memang mempunyai karunia khusus untuk berbicara di depan, sehingga mereka
dipanggil untuk melayani masyarakat, melayani umat Allah yang ada di gereja, dan lain sebagainya. Yang kita tahu masih banyak karunia-karunia yang kita miliki. Kadang seorang mempunyai satu atau lebih karunia yang berasal dari Allah. Dia bisa mengajar, dia juga bisa menyanyi. Dia bisa mengajar, dia juga bisa bermain alat musik. Dan lain sebagainya. Dan kita yakin bahwa karunia Allah ini berasal dari Allah sendiri, yang kita yakin bahwa karunia-karunia kita itu berasal dari Allah yang sama. Dari roh yang sama. Sehingga dalam bacaan kedua tadi ditegaskan bahwa kita itu mempunyai karunia-karunia yang berbeda, tetapi tetap berasal dari roh yang sama. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ketika kita sadar bahwa kita sudah mempunyai karunia yang berasal dari Allah, tentu saja hal ini mengundang kita untuk membagikannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sebagai bentuk rasa syukur kita atas karunia yang diberikan Allah kepada kita. Maka ketika mereka bisa memberikan pertolongan untuk orang-orang yang membutuhkan, misalnya saudara-saudari kita yang menjadi korban kebanjiran, kita diajak untuk berbagi kepada mereka. Ketika ada orang-orang yang memang membutuhkan pendampingan dalam keluarga, maka orang-orang yang mempunyai karunia untuk mendampingi, mereka dipanggil untuk membagikannya kepada keluarga yang membutuhkan. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang dapat kita lakukan, yang dapat kita ambil untuk menunjukkan bahwa kita juga patut bersyukur atas karunia yang diberikan Allah kepada kita. Dan kita tahu ketika kita menghadapi kesulitan, kita berani memohon kepada Allah. Kita tahu kepada siapa kita harus pergi. Seperti apa yang dialami oleh keluarga yang dalam bacaan Injil sedang mengadakan pesta perkawinan. Dalam sebuah pesta perkawinan zaman itu ada beberapa hari untuk merayakan pesta perkawinan. Tentu saja harus banyak persediaan baik makanan, minuman, agar pesta itu dapat berjalan dengan lancar. Sama seperti kita dalam keluarga kita, ketika kita mengadakan pesta, kita berusaha untuk menyediakan makanan dan minuman yang cukup. Ketika kita kekurangan salah satu di antaranya, bisa jadi menjadi buah bibir bagi orang-orang yang datang pada saat itu. Dan bisa jadi tuan rumah menjadi malu. Menghadapi peristiwa yang demikian, Bunda Maria mengetahui bahwa mereka kekurangan anggur sebagai salah satu bahan dalam pesta pada zaman itu. Tapi Bunda Maria menunjukkan kepada kita bahwa dia juga tahu kepada siapa dia harus pergi, yaitu kepada Yesus, Putra Maria, Putra Allah sendiri yang menjadi manusia. Dia mengatakan, mereka kekurangan anggur. Lewat perkataan yang disampaikan Bunda Maria, Yesus memberikan anjuran atau kata-kata atau sabda kepada pelayan-pelayan yang ada di sana. Sebab sebelumnya Maria sudah berpesan, apa saja yang dikatakan Yesus, lakukanlah.
Pelayan-pelayan pun demikian. Mereka mendengarkan perkataan Yesus, mendengarkan sabda Yesus, dan melakukannya. Hal ini dapat menjadi contoh bagi kita bahwa kita juga diajak untuk selalu mendengarkan sabda Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Karena kita sadar bahwa sabda Tuhan itu menjadi santapan bagi kita. Menjadi santapan rohani bagi kita. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita melakukannya. Maka lewat karunia-karunia yang kita miliki, mari kita juga mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya. Kita melakukan atau mewartakan sabda Tuhan sesuai dengan apa yang disampaikan Tuhan sendiri kepada kita. Karena kita yakin dan kita sadar bahwa kita, gereja, adalah mempelai Kristus. Dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya sudah mengingatkan bahwa kita ini, umat pilihan, adalah mempelai Kristus. Sebagai mempelai Kristus, kita diajak untuk setia kepada Allah, setia akan perkataannya, sabdanya yang diberikan kepada kita. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari dalam hari Minggu biasa ini kita menyadari karunia Allah yang diberikan kepada kita. Dan mari kita membagikan karunia itu kepada semua orang yang hadir di sekitar kita atas dasar sabda Tuhan sendiri yang menjadi kekuatan bagi kita. Dan mari kita sejenak untuk mendoakan saudara-saudari kita yang terkena bencana banjir. Semoga Allah tetap memberikan karunia kesehatan kepada mereka. Dan menggerakkan hati kita semua untuk terlibat dalam pelayanan kepada mereka. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.